Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih dalam ibadah kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Semua oleh anugerah Tuhan, baik di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita, memberi yang terbaik di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji bagimu, Yesus. Ini hidup kami, ya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu, menghampiri Engkau, menghampiri hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang menjaga kita. Kami tahu kami ada semua oleh anugerah Tuhan. Bahkan saat ini kami mempersiapkan hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami mohon kuasa-Mu, darah-Mu mengurapi kami, lebih menguduskan setiap kami, mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga Kau layakkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kau layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita, baik kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka. Biarlah kuasa-Mu mengurapi, pengurapan yang sama menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kupercayakan untuk melayani, baik yang memimpin pujian, pemain musik, multimedia, bahkan semua yang kami pakai untuk kami beribadah kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami percaya kami semua tinggal dalam urapan Allah. Otoritas-Mu berdaulat dalam kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami akan buka tabiskan ibadah kami hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Gembala kami yang agung, Tuhan kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus, Yesus.
melakukan mujizat-Mu di salib-Mu. Karena salib-Mu kami boleh terima keselamatan daripada Engkau. Karena salib-Mu kami boleh dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami terus mau berkata Engkau baik bagi kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Bapa kami. Berkat
penyertaan Tuhan, berkat keselamatan, berkat perlindungan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan lebih lagi untuk memuji Tuhan, meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya, karena Engkau adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima Tuhan, dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita percaya, saya percaya kabar kita adalah kabar yang baik. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah patah semangat kita, tidak pernah kendor kerajinan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan. Kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini, tetapi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Jangan kamu khawatir, karena Bapa yang di surga memelihara setiap kita. Haleluya. Apa yang telah
Jemaat Tuhan, tempat ini di rumah, silakan duduk. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus yang adalah terus mengingatkan kita bahwa setiap hidup kita mengingat betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami akan terima hari ini membangkitkan semangat kami, iman kami terus semakin kuat di dalam Engkau, menjalani hari-hari kami, menjalani waktu demi waktu. Biarlah kami menjalani bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa ring, mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu. Haleluya Yesus. Seperti rusa ring,
di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus ingin menikmati Engkau ya Tuhan, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami dengan Engkau. Biar kami terus menikmati pribadi-Mu, kebaikan-Mu, karya-karya-Mu. Terima kasih Roh Kudus, saatnya Engkau memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Yang mendengarkan firman ini diberkati Tuhan. Kami akan nikmati pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Jemaat Tuhan di rumah, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan ini. Ya, saudara, lagu yang memberkati luar biasa tentunya lagu-lagu tadi itu adalah lagu-lagu ciptaan dari almarhum Bapak Pendeta Jewon Datu yang baru kemarin telah dimakamkan. Tapi sekalipun ya orang Bapak Pendeta Jewon Datu telah kembali ke sorga, tapi telah banyak meninggalkan karya-karya, ya, terlebih lagu-lagu begitu banyak sekali, ratusan lagu yang telah ditinggalkan akan memberkati orang-orang percaya tentunya ya, dan kebenaran-kebenaran firman yang telah ditanamkan. Nah, saudara Islam Tuhan, tentu Bapak Pendeta Ondatu pun telah pernah berapa kali kesini telah menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya percaya semua kebenaran, terlebih secara khusus tentunya kepada saya, tanpa saudara jemaat Tuhan tahu begitu banyak nasihat-nasihat dan dia, ajaran-ajarannya kepada saya secara pribadi, dan saudara tanpa saudara tahu mungkin saya telah mengajarkan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi biar pujian-pujian yang Tuhan kasih kepada Bapak Pendeta Jewon Datu yang sudah diberikan kepada umat-umat Tuhan, kita naikkan terus, kita diberkati Tuhan. Nah, saatnya saudara kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan baca saudara dalam kitab Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Saya baca, saudara jemaat Tuhan di rumah juga bangkit berdiri. Di tempat ini bangkit berdiri. Saudara yang membuka Alkitab juga boleh ikut membaca, tapi saya akan baca ya, tidak bergantian seperti biasa di tempat ini. Tapi saudara membacanya saja di rumah juga dengan saya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi ini adalah salah satu banyak nubuat Yesaya, tapi salah satu nubuat Yesaya tentang kemuliaan Sion, tentang sebuah yang akan datang itu, saudara, baik Sion di Yerusalem. Terlebih kita akan melihat dari ayat ini adalah tentang nubuatan kemuliaan Tuhan, tentang bagaimana Sion yang akan datang. Sesungguhnya tempat tinggal kita itu di sorga. Nah, saya baca dulu saudara. Ayat pertama, bangkitlah, Yesaya 60 ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu,
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-untamu dan dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandang? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon barangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang senantiasa menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sampai di sana saja pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan di rumah, silakan duduk kembali. Ya, saudara, saya berbicara tadi, saudara, ini adalah tentang sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ya. Kalau kita melihat, saudara, bahwa ini adalah tentang sebuah kisah, saudara, di mana Yesaya berbicara tentu kepada bangsa Yehuda, dan juga sekaligus tentu, saudara, dia adalah nabi juga yang berbicara kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel ini, saudara, awalnya saudara mereka adalah satu kerajaan dari Daud kepada Salomo. Setelah itu kerajaan ini terpecah dua. Jadi Israel terbagi dua, satu disebut kerajaan Israel, satu disebut kerajaan Yehuda. Terus berjalan. Jadi terbagi dua kerajaan. Yesaya ada dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, saudara, saya sedikit menceritakan sejarah karena kita akan bicara melanjutkan tema tentang kebangkitan iman, dan betapa penting sekali, saudara, tentang bagaimana melihat kisah ini, di mana Yesaya sedang berbicara kepada bangsa Yehuda, tentu juga kebenaran ini kepada bangsa Israel adalah agar supaya betapa penting mereka itu harus bangkit imannya untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bahwa Yesaya juga sedang menceritakan, saudara, kalau melihat ayat-ayat tadi, dia sebetulnya sedang menceritakan juga untuk membangkitkan sebuah harapan kepada bangsa Yehuda, juga sebetulnya kepada bangsa Israel ini, supaya melihat bahwa Tuhan begitu dulu memelihara bangsa Israel luar biasa.
Kondisi bangsa Israel, saudara, dan Yehuda pada waktu itu sebetulnya mereka sedang terpuruk. Kenapa sedang terpuruk? Saudara, yang terpuruk pertama adalah bagaimana kehidupan rohani mereka dan juga berdampak dalam kehidupan jasmani bangsa Yehuda. Ketika saudara pada waktu itu sekitar abad 7 ya saudara, 7 dari 8, 7 begitu saudara. Saudara, bangsa Israel ini ketika zaman dulu itu saudara sistem kerajaan ya. Siapa kuat berperang tentu dia akan menguasai kerajaan. Ketika Yesaya sudah mendengar bahwa Asyur justru akan menyerang Israel, dia mulai bernubuat untuk mencari Tuhan. Tetapi tentu raja-raja pada waktu itu mereka hanya berkata, ayo kita cari orang lain kepada Israel. Israel meminta Aram untuk membantu mereka karena mendengar ada Asyur akan datang, kerajaan Asyur akan menyerang. Selanjutnya juga bagaimana Israel juga coba berkata kepada Yehuda, ayo kita mau bersatu untuk menyerang dengan membangun sebuah kekuatan manusia. Yesaya terus berseru, bangkit untuk datang pada Tuhan, bangkit imanmu. Persoalannya adalah mau berapa kerajaan pun, kalau rohanimu tidak bangkit, kita tidak dapat melawan musuh kita. Jadi Yesaya terus mengajak baik bangsa Yehuda, baik bangsa Israel, balik pada Tuhan, bangkit imanmu kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu raja akhirnya tidak meminta seperti apa kata Yesaya. Mereka akhirnya, saudara tahu, justru Yehuda ini meminta Asyur datang kepada mereka, bantu mereka. Raja Asyur datang, kirim pasukan, berjaga di Yehuda. Saudara, bukan minta kepada Tuhan, bukannya iman balik kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi justru, saudara, pertama bangsa Israel minta bantuan Aram, juga Yehuda coba minta setelah Asyur akhirnya kuasai Israel. Sekarang adalah Asyur coba mau dengan gelagat mau bantu Yehuda karena raja yang minta. Akhirnya berbalik, Raja Asyur kuasai kerajaan Yehuda. Saudara, Yesaya telah berbicara, firman Tuhan sudah bilang bahwa kalau kamu minta pertolongan kepada manusia, kamu tidak akan kuat. Sekalipun Asyur kerajaannya kuat, seolah-olah kalau Asyur akan bantu mereka, Israel dan Aram tidak kuat akan menyerang Yehuda. Tetapi saudara yang salam Tuhan, sebaliknya, saudara tahu bahwa kerajaan Asyur setelah itu Babilonia berkuasa. Bukannya mereka dibantu, tetapi justru dibawalah mereka ini ke Babilonia. Jadi tawanan di sana. Intinya apa? Saudara, bahwa Yesaya sedang berkata bahwa kondisi setiap keadaan apakah negara, saudara, sebetulnya bangsa Israel dan Yehuda ini harus cari Tuhan. Tuhan tidak ada yang bisa dilawan, karena Tuhan itu maha kuasa. Dan lebih daripada itu, Yesaya sedang berbicara, Tuhan itu bukan kita hanya mau minta bantuan untuk perang, tetapi bagaimana Yesaya berkata dalam ayat 1 tadi, bangkitlah menjadi teranglah. Bangkit, kamu punya iman, datang pada Tuhan. Bangkit, cari Tuhan. Saudara, itu tentang sebuah kisah, sebuah sejarah yang saya sedang bicara kepada saudara. Bagaimana saudara, kehidupan rohani, kalau kita pelajari, Yesaya sedang berbicara, kehidupan rohani itu sangat berdampak kepada kehidupan jasmani. Ketika kehidupan rohani bangsa Yehuda, baik juga bangsa Israel, ketika mereka telah jauh dengan Tuhan, begitu musuh-musuh akhirnya begitu mudah menguasai mereka. Yesaya sempat mengingatkan, baik di zaman-zaman kerajaan dulu, zaman Daud, zaman Salomo, zaman Asa, saudara, Raja Asa mereka. Oh, begitu mereka bisa menikmati dampak-dampak dalam kehidupan jasmani. Mereka punya kerajaan aman, bisnis ekonomi juga mereka aman. Kenapa saudara? Karena kehidupan bait Allah, kehidupan hubungan dengan Tuhan, begitu mereka menjalaninya.
Dan ternyata saudara Islam Tuhan, Yesaya coba membangkitkan lagi mereka. Coba lihat dulu raja-raja kita dulu, ketika mereka mengajak semua umat Tuhan, cari Tuhan, bangkit terus datang pada Tuhan. Saudara, dampak dari kehidupan rohani mereka, ketika kebangkitan rohani mereka, kebangkitan iman mereka itu terjadi, itu dalam kehidupan jasmani mereka betul-betul mereka nikmati. Jadi Yesaya sebetulnya mengingatkan mereka, kalau kita bangkit, terang Tuhan sudah ada. Yesaya bilang terang Tuhan sudah ada, maksudnya pertolongan Tuhan sudah ada. Mari cari Tuhan, jangan menjauh. Bahkan Yehuda setelah ini sudah, mereka bahkan minta juga pertolongan kepada Mesir. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, coba mereka minta lagi, siapa tahu dapat lagi. Ya, saudara, saya sedikit menceritakan sejarah bagi saudara, sehingga saudara tentu sebagai jemaat Tuhan melihat bahwa dari zaman dulu, bagaimana kehidupan rohani itu bukan sekedar membangun sebuah manusia rohani, tetapi juga betul-betul berdampak dalam kehidupan jasmani. Berdampak dalam kehidupan jasmani. Nah, saudara, apa relevansinya saudara bagi kehidupan kita saat ini? Kita sekarang sedang dilanda dalam sebuah, kita kenal dengan wabah COVID-19 ini. Saudara, firman ini datang kepada kita untuk bagaimana kita, rohani kita, iman kita bangkit. Karena pada waktu di zaman Yesaya, ketika mulai ada serangan, tadi saya katakan di kerajaan Yehuda, dia sudah dengar, Yesaya mendengar bahwa kerajaan Israel dan Aram akan menyerang mereka. Soalnya dia berteriak, cari Tuhan, bangkitkan iman Tuhan, bangkit semua cari Tuhan. Mereka pikir, wah keadaan begini, mending minta pertolongan di lain. Saudara, saya katakan relevansinya kita sekarang bagaimana, saudara? Mungkin secara manusia, aduh semua sudah sulit, semua kena dampaknya. Wah ekonomi sulit. Saudara, mungkin firman ini sama datang kepada kita. Di zaman Yesaya sedang berseru, orang-orang Israel juga orang Yehuda pada waktu itu, waduh sulit menghadapi kerajaan-kerajaan Asyur, sulit akan menghadapi. Tapi Yesaya tidak berhenti, suruh cari Tuhan. Karena Yesaya sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Dia sanggup ganti berperang, dia sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada, dia sanggup memulihkan kembali kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Bahkan dia sanggup, dia percaya akan menjadi satu kembali kerajaan ini. Sehingga dia berkata tadi tentang kemuliaan Sion itu. Nah, saudara, adalah kita sekali lagi, kita akan melihat, saudara, dari sini, mulai ayat pertama ya, saudara. Bagaimana kita, Yesaya menyuruh bangsa Yehuda ini, juga Israel sebetulnya adalah pertama, hal yang pertama adalah bangkit dari kesalahan mereka untuk supaya bertobat. Kenapa, saudara? Karena bangsa ini tentunya, saudara, Yesaya memperingati, memang kamu telah di zaman Asa, kalau tidak salah ya, kerajaan Asa, Raja Asa itu, mereka itu betul-betul menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ternyata, saudara, kehidupan rohani yang berdampak pada kehidupan jasmani itu mereka jadi baik. Lama-kelamaan, saudara, mereka tidak mempedulikan lagi kehidupan rohani. Mereka sudah fokus pada kehidupan jasmani saja. Mereka sudah kehilangan tujuan sebetulnya bahwa mereka sedang berjalan menuju ke sorga. Tetapi sekarang mulai beralih penglihatannya. Semua melihat pada kehidupan jasmani, melihat pada kehidupan jasmani. Seolah-olah dengan kehidupan jasmani ini kepada bangsa Yehuda, mereka pikir kita sudah akan kuat kalau kita punya keuangan yang banyak, membangun kerajaan yang kuat, membangun peralatan perang yang luar biasa. Kita akan kuat, tetapi ternyata, saudara, itu justru menjauhkan mereka pada sumber pertolongan. Menjauhkan mereka pada sumber yang memberikan mereka kekuatan. Saudara, Yesaya kembali berseru, balik pada Tuhan, bangkit bertobat. Dia berkata, bangkit, kamu cari Tuhan. Kamu lihat tuh kemuliaan Sion, dia sudah mau datang. Pokoknya Tuhan itu sebetulnya cuma menunggu.
Kalau kamu balik kepada Tuhan, kamu lakukan lagi apa yang dulu Tuhan suruh lakukan, balik saja, Tuhan akan tolong. Memang sebagian bangsa Yehuda di Israel pada waktu itu, apalagi di Babilonia, mereka sudah pikir mana bisa Tuhan tolong. Dari kerajaan Asyur berpindah kepada Babilonia, itu kerajaan yang luar biasa kuat. Tidak ada pengharapan lagi. Yesaya memulai, bangkit kamu bertobat. Untuk lihat Tuhan itu maha besar. Bangkit bertobat. Dulu apa yang kau lakukan, sekarang tidak lakukan. Lakukan lagi, Yesaya menyuruh itu. Dan kamu akan melihat. Dia katakan tadi bahwa mereka akan beralih kepadamu. Kerajaan raja-raja justru akan datang kepadamu. Sesuatu yang mustahil begitu, saudara ya. Kalau kita merenungkan sekarang, apalagi mereka pernah ditawan di Babilonia, sesuatu yang mustahil untuk balik. Tetapi ketika mereka bertobat, lakukan lagi apa yang Tuhan ingin lakukan. Yaitu mereka berkata, oke Tuhan. Yesaya berkata, kita akan kembali kepada baiknya Tuhan. Kita akan cari Tuhan, ya, bangkit untuk mencarinya. Dan akhirnya seorang Islam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menolong mereka, ya. Kalau kita melihat, saudara, ya saya katakan tadi ya, mereka pernah menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa, yang saudara, yang betul-betul mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya pengen membaca, coba minta dari multimedia, 2 Tawarik 15 ayat 1. 2 Tawarik 15. Nah, di sini jadi Yesaya bilang, bangkit kita lihat dulu waktu di zaman Asa. Saya baca dengan cepat ya. Asaria bin Obed dihinggapi roh Tuhan. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi dalam kondisi keadaan akhirnya susah, sulit, mereka balik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi ini usaha untuk mereka datang kepada Tuhan, ada upah. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya. Dia percaya nubuat itu dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ini raja. Hal pertama dia lakukan mezbah Tuhan, ya, untuk balik kepada Tuhan. Lakukan lagi apa yang Tuhan suruh. Ayat selanjutnya. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Terus pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Terus, ya oke, kalau sudah tidak ada. Ya,
Harusnya kalau tidak salah sampai 19 gitu ya. Ya. Sampai di situ saja. Saya akan mulai menjelaskan. Saudara, saya akan masuk, saudara, kita melihat tentang sebuah kisah ini. Betapa Yesaya bernubuat dan juga mengingatkan apa yang terjadi pada waktu zaman Asa. Asa ketika dia melihat bangsa Israel pada waktu itu sudah terpuruk dan Yehuda, saudara, yang dia lakukan adalah ketika mendengar firman Allah, buang itu berhala. Apa yang membuat hatimu terarah sana? Saudara, itu sebuah kejijikan, saudara, di hati Tuhan ketika ada berhala. Saudara, tentu bagi kita, saudara, anak-anak Tuhan ya, bagi kita mungkin, oh Pak, saya tidak ada patung di rumah, tidak ada berhala. Tapi hati kita apakah tertuju pada Tuhan atau tidak? Ya, tertuju pada benda-benda yang kita cintai, saudara, termasuk uang. Kalau uang itu sudah mengikat kita, tidak peduli lagi tentang baik Allah, tidak peduli lagi tentang Tuhan. Seolah-olah kita hanya mengandalkan, oh kalau saya tidak ada harta ini, tidak punya uang ini, oh saya nanti akan saudara, terpuruk, jatuh. Saudara, itu tidak bisa. Tidak boleh membangun iman demikian. Itu sudah jadi berhala ketika sesuatu, apakah itu benda yang kita cintai melebihi dari Tuhan, ataukah mamon yang kata firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, kita lebih mencintai mamon, itu berhala kata Tuhan. Dan itu telah menghancurkan bangsa Israel. Nah, Asa berbalik, saudara. Dia mengajak semua, baik orang Israel, baik orang Yehuda yang sudah bergabung di Yehuda, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat tadi, mereka itu sudah sangat terpuruk, saudara. Tapi Asa berkata, umat Tuhan, raja ini, saudara, cari Tuhan. Kita sekarang, saudara, kalau kita melihat relevansinya sekarang adalah, saudara, ekonomi terpuruk. Saudara, usaha-usaha orang banyak terpuruk, banyak di stop, saudara. Satu hal, kita anak-anak Tuhan, memang ini sebuah kenyataan. Tapi kita lihat bagaimana Yesaya mengajak bangsa Yehuda, saudara, melihat zaman Asa ketika mencari Tuhan. Karena di zaman Yesaya rajanya tidak mau cari Tuhan. Tapi Yesaya mengajak ketika zaman Asa, justru raja itu bukan minta pertolongan kepada kerajaan lain, tapi dia ajak orang Israel untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Ajak orang Yehuda minta pertolongan kepada Tuhan. Balik, bertobat, balik dan cari Tuhan. Itu langkah yang dibuat oleh Raja Asa. Saudara, bagi kita, anak-anak Tuhan, kita saat-saat ini, mari kita refleksikan hidup kita. Bagaimana zaman sebelum corona, bagaimana hidup kita, saudara, betul-betul hati kita betul terpaut atau tidak? Visi hidup kita ini apakah kerajaan Allah, saudara? Kita berpikir dulu, saudara, kita pernah mengajarkan tentang neraca, kita fokus Tuhan, kerajaan kita di sorga, atau memfokuskan kepada kerajaan di bumi? Sekarang Tuhan sedang memperlihatkan, tidak ada kekuatan di bumi. Tidak ada kekuatan di bumi. Saudara, mari kita seperti kata Yesaya, lihat dulu zaman Asa. Orang disuruh bertobat, kamu bertobat, cari Tuhan lagi, lakukan lagi apa yang dulu engkau lakukan, lakukan lagi dan kau akan lihat. Yesaya berkata tadi, bangsa-bangsa akan datang mencari engkau, menghadap engkau, kerajaan-kerajaan datang, bahkan kemuliaan demi kemuliaan Sion akan datang. Saudara salam Tuhan, sampai di sini dulu saya membawa saudara, ini adalah seperti masih pengantar bagi kita. Saudara, dalam kebangkitan iman ini kita akan perjamuan nanti, saya akan lanjutkan lagi. Saudara, kita akan melihat begitu luar biasa tentang kisah ini, saudara, dan bagaimana relevansinya hidup bagi hidup kita saat ini. Saudara, tentang kisah di mana Yesaya sedang menyampaikan kebenaran firman itu adalah poin yang pertama. Ini kita belajar bahwa Yesaya menyuruh saudara melalui firman Allah, penting saudara untuk bangkit, bertobat, untuk cari Tuhan. Lakukan lagi apa yang pernah engkau lakukan, tidak lakukan lagi, dan engkau akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan turun atasmu. Tuhan akan menolong sekalipun kondisi seperti ini. Percayalah saudara, percayalah sekali lagi, zaman Asa, kondisi yang bagi rakyat Israel, Yehuda pada waktu itu, satu hal tidak memungkinkan. Tapi ketika raja mendengar nubuatan, biar cari Tuhan, langkah awal cari Tuhan, dan Asa melihat Tuhan pulihkan.
kehidupan jasmani. Sekali lagi, jemaat Tuhan, sekali lagi, kalau kita membangun seperti dilakukan oleh Yesaya dan juga Asa, Raja Asa, membangun manusia rohani, membangun imannya. Jadi kehidupan rohani adalah tentang hubungan dengan Tuhan dibangun. Saudara, ternyata dampak dari kehidupan jasmani itu terjadi. Amin, saudara. Ya, jangan dibalik ya, saudara. Seolah-olah kita membangun manusia jasmani untuk berdampak kepada rohani. Itu terbalik, saudara. Bangun manusia rohaninya, saudara akan lihat dampak kepada manusia jasmani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan di rumah, ya, mari terus saat-saat ini lebih lagi kita bangkit, lebih lagi kita evaluasi hal-hal apa yang kita belum lakukan kepada Tuhan. Lakukan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan terima tubuh dan darahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jemaat Tuhan di rumah, roti dan anggur saudara siapkan. Kepala rumah tangganya nanti ya akan membagikannya ya, yang di rumah. Atau siapa di antara saudara kalau tidak ada bapaknya, saudara yang tertua lah, atau yang kuat di sana, saudara tunjuk salah satu yang akan membagikannya ya, yang di rumah. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk saat ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang telah mengarahkan kepada kami untuk kembali cari Tuhan sungguh-sungguh. Kami harus bertobat dan kami akan melihat bahwa kehidupan rohani kami bangkit, dan juga Tuhan, kehidupan jasmani kami akan terdampak daripada kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Percayalah kami Tuhan, roti dan anggur yang telah kami siapkan saat ini, baik di tempat ini, baik di rumah jemaat yang ada ya Tuhan, betul-betul Kau telah kuduskan, Kau telah sucikan, dan kami percaya, kami akan maknai ini adalah tubuh dan darah Yesus sesuai kata firman Tuhan. Terima kasih, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dan kita di tempat ini ya bertugas maju ke depan. Bapak Ramli dapat membagikan. Nyanyikan satu pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, hancurkan kuasa iblis. Oh, darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya. Jemaat Tuhan di rumah, silakan membagikannya ya. Silakan membaginya. Setelah saudara-saudara dibagikan, di rumah bangkit berdiri. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, sebagaimana kata firman-Mu bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Demikian iman percaya kami ya Tuhan, untuk mengingat karya penebusan-Mu bagi kami secara luar biasa. Siapapun yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kami terus akan menikmati kuasa penebusan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan alami mujizat-Mu ya Tuhan. Dengar firman Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara, jemaat Tuhan di rumah. Pegang cawan dengan tangan kanan. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Yesus Tuhan. Bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa penebusan tubuh dan darah Yesuslah telah membuat kami merdeka, melepaskan kami dari tuntutan dosa apapun. Kuasa tubuh dan darah Yesus membuat kami hidup dalam kedaulatan kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Ada yang perlu didoakan, baik engkau di tempat ini, yang engkau di rumah juga. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Sampaikan dari isi hatimu apa yang menjadi pergumulan. Saya berdoa saat ini. Jemaat Tuhan di rumah tentu pertama berdoa seperti Asa mengajarkannya. Pertama adalah berdoa untuk bertobat. Berdoa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Kami minta ampun kepadamu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ada dampak-dampak negatif dalam kehidupan jasmani kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Jemaat Tuhan juga Tuhan ampuni. Terima kasih, kami percaya darah Yesus menyucikan kami. Dan saat ini hamba berdoa, kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan mereka, jemaat Tuhan yang ada, bahkan yang sedang mengikuti ini ya Tuhan. Pemberitaan firman ini dalam doa kami. Saat ini engkau sedang bergumul dalam ekonomi usahamu yang sulit saat ini, kesehatanmu. Satu hal kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Sebagaimana diimani Yesaya, diimani Raja Asa, pertolongan dari Tuhan, ya dan amin, terjadi bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan lawat kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati, silakan duduk. Jemaat Tuhan di rumah silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam ibadah kita, firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman bahwa yang kita tahu bersama selama kita melakukan ibadah online seperti ini, persembahan operasional dan pembangunan itu melalui transfer. Dan untuk operasional transfer di nomor rekening BCA 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata sebagai bendahara operasional. Dan untuk
persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui Bank BCA 7400516574 atas nama Yance Manorek atau Gembala Sidang di tempat ini. Jadi melalui transfer kita memberikan tetap ada persembahan baik diakonia maupun operasional dan persepuluhan. Ibadah anak online melalui link YouTube dari KP Pelnap GPDI ya, jam 4:30 sore. Jadi orang tua, papa mama, anak-anak persiapkan biar anak-anak juga bisa mengikuti ibadah online ini jam 4:30 sore. Dan untuk hari Rabu komsel online via line, grup line ya, melalui video call jam 7:30 malam. Jadi mari bergabung bersama-sama dalam ibadah komsel ini jam 7:30 malam hari Rabu. Dan hari Sabtu doa pagi jam 6 sampai jam 7 tetap ada di rumah masing-masing. Keluarga tetap ada doa pagi setiap Sabtu yang biasanya diadakan di gereja. Ibadah online 10 Mei 2020 ya. Dan ini ada pengumuman untuk khususnya diakonia sekolah minggu yang akan nanti berbagi kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 12 dan disampaikan kepada seluruh jemaat. Mari bersama-sama untuk kita menopang pelayanan diakonia ini, membantu baik dana terlebih ya untuk dipersiapkan untuk berbagi kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kalau ada yang akan memberikan dana ini itu juga melalui transfer dengan nomor rekening BCA 5725426370 atas nama Ida Agustin Supriyatna ya, bisa ditransfer dan bukti transfer bisa langsung di WA atau di grup, ada grup di sana. Dan mesbah doa setiap malam dan nanti malam sudah malam yang ke-42. Jadi kita terus tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Biarlah semua yang terjadi saat-saat ini yang kita alami Tuhan akan segera pulihkan, sehingga kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman dan tidak ada tambahan. Kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kasih Kristus. Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang kami sudah lakukan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Semua umat-Mu yang menonton atau menikmati ibadah Tuhan melalui online ini Tuhan, dimanapun berada, kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih melalui perjamuan kudus kami sudah diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan diperbaharui lagi Tuhan Yesus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu mendatang kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari Tuhan tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Oleh karenanya kami terus berseru kepadamu. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus senantiasa topang kehidupan kami. Berikan kami terus kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pergumulan umat-umat-Mu kami bawa kepadamu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah Tuhan Yesus pembela bagi kami, dan Engkaulah Allah yang sudah menyembuhkan setiap kami dari sakit penyakit. Engkau yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami Engkau adakan. Masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan generasi penerus ini Tuhan tetap hidup di dalam Tuhan, takut akan Engkau dan di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini kami juga bawa kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dari pemerintah yang tertinggi, presiden, wakil presiden, jajaran menteri Tuhan, TNI, Polri semuanya Tuhan, dan jajaran terkait Tuhan, sampai pemerintah daerah Engkau berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan di dalam memimpin bangsa ini menghadapi pandemi yang ada, sehingga bangsa ini Tuhan menikmati kemuliaan Allah. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teringat kami Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Pendeta Y.E. Ahondatu Tuhan. Kami terus berdoa untuk Tante Melani dan juga segenap anak-anak, menantu, cucu yang ada, keluarga besar yang ada, seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan, Kau hiburkan dan kuatkan sehingga mereka tetap Tuhan Yesus berada di dalam Engkau, tetap kuat di dalam Engkau, bersuka cita mendapatkan penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seluruh umat-umat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Dan biarlah kami terus Tuhan dimampukan untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus turun memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati.